Pak Kiai, di masa pandemi seperti ini, banyak dari kalangan santri yang merasa jenuh di pesantren. Nah, bagaimana cara agar mereka itu betah di pesantren ketika rasa jenuh itu datang? Pesantren yang lockdown gitu ya, santri tidak boleh keluar, ustadz tidak boleh keluar. Kalau kita perlu apa-apa, misalnya makanan, maka makanan itu didatangkan ke pesantren gitu ya. Kalau saya menganjurkan begini, pengurus pesantren itu harus kreatif, tidak kaku gitu ya. Misalnya begini, di pesantren kita ini tidak ada olahraga senam misalnya ya, atau belum ada olahraga senam. Adanya apa? Biasanya main bola, kemudian jalan-jalan, tapi senam tidak ada. Maka bisa dilakukan agar menghilangkan rasa jenuh itu. Setelah sholat subuh, sebelum mengaji di kelas, ayo senam bersama. Begitu para ustadz ini ya, para pengurus. Atau kalau enggak ya ketua kelasnya itu berkreasi begitu. Kedua, setelah mengaji, maka bisa kita mengadakan qasidah supaya tidak jenuh. Habis mengaji di kelas selesai, kitabnya ditutup, maka di kelas-kelas itu diberi qasidah-qasidah. Tidak harus gurunya sebelum keluar dari kelas, ayo kita qasidah bersama-sama, kan gitu kan, menjadi senang ya. Jadi juga ada permainan-permainan tapi yang syar'i ya. Permainan itu bukan harus permainan yang bagaimana seperti tadi, misalnya qasidah-qasidah buat terbangnya cuma terbatas ya, gantian kan gitu. Akhirnya mencari solusi yang sehat, solusi yang baik, yang mendapatkan pahala, kan begitu ya. Kemudian ada lagi diadakan nobar, nonton bareng. Nah, apa yang filmnya? Ya film yang tidak ada konotasi maksiat. Ada kan nobar ceramah yang terbaik dari Kiai Zainuddin MZ. Nah, begitu misalnya. Kemudian mengadakan lomba. Misalnya aja, lomba pidato yang menyerupai Kiai Zainuddin MZ. Misalnya begitu. Cuman 5 menitan. Begitu ya. Nah, nanti dapat uang. Ya uangnya tidak banyak-banyak lah. Kalau memang tidak punya uang, ustadz-ustadznya cukup dapat 5.000. Itu pun santri seneng sudah kan? Ya dah. Atau dibelikan. Kalau yang menang pertama dapat susu ultra, kan begitu. Ini sudah menarik, ya dah. Di kelas-kelas misalnya. Pokoknya perlu ustadz-ustadz itu berimprovisasi agar muridnya enggak jenuh. Ya. Seperti sekarang ini saya pun niat agar kalian tidak jenuh. Kalau saya mengajar kitab saja, saya lihat kan sebagian dari santri, apalagi yang baru-baru kecil-kecil, ngaji sama khusyuk sampai tidur kan gitu. Maka kita adakan dialog. Saya lihat saat ini dialog nggak ada yang tidur, berarti apa? Ada situasi yang baru. Ya, jadi tidak jenuh. Ini adalah improv yang perlu dilakukan oleh para guru, ketua-ketua kelas, atau tokoh-tokoh santri yang suaranya ini bisa didengar oleh kawan-kawannya. Kan ada mesti itu ya. Ada satu figur yang kawan ini sama mendengarkan, sama senang dengan anak ini walaupun mungkin usianya masih muda. Ini berimprov, berkreasi, mengajak. Banyak kalau mau dilakukan itu. Ya, lomba pun tidak harus dengan panitia. Betul? Lomba misalnya, ayo kita seneng-seneng. Ya kalau misalnya aja lebih mudah, kalau zaman dahulu kala dikatakan ayo lomba gendong. Nah, yang menang misalnya hitung-hitungan, yang menang digendong, yang kalah menggendong. Kan seru juga. Artinya berimprov dengan sesuatu yang tidak melanggar syariat, sesuatu yang tidak membahayakan, ya dah, membahayakan kesehatan. Itu begitu. Sehingga di saat pandemi lockdown, maka banyak sesuatu yang tidak hanya urusan mengaji kitab di kelas, yang kadang-kadang itu juga orang tidak boleh keluar, akhirnya jenuh. Ya ikhwan, para santri, ada juga hafalan-hafalan itu bisa dilombakan. Misalnya hafalan apa? Nadhom. Ayo antar kelas cari lagu terbagus untuk menadhomkan apa misalnya? Zubat, ya, atau menadhomkan Imriti, atau menadhomkan ya apalah kan banyak itu ya. Nah, itu kelas mana yang bisa menggunakan berkreasi dalam melakukan. Saya masih ingat anak-anak remaja-remaja itu, walaupun kadang-kadang saya juga kurang pas juga.
antar pondok pesantren itu bisa berbalas pantun. Ya. Pakai lagu. Duhai abang yang baju putih dan seterusnya. Kan ada kan? Terus walaupun di sana saya kurang pas karena itu antara laki perempuan seperti pacaran gitu. Tapi bukan itunya yang saya lihat. Yang pondok laki-laki mengatakan, duhai adik yang jilbab kuning dan lain sebagainya. Itu apa? Berimprov. Sehingga tidak terasa. Nah kalau ini antar kelas, misalnya ya, antar kelas. Misalnya, duhai adik di kelas 1, punya uang jangan disimpan. Sedekah saja kepada abang, kita senang bersama-sama. Misalnya kan bisa kan? Ya, antar kawan, antar ini gitu ya. Ustadznya misalnya, duhai ustadz yang banyak uang, jangan lupa pada pelajar. Kami ini sedang merana, ndak bisa pulang karena corona misalnya. Pokoknya improve ya, bisa saja. Ini saya asal-asalan saja, saya ndak ngerti lagu. Ya, itu caranya begitu. Sehingga apa? Dalam kehidupan ini menjadi seger. Wah, kita berbaris pantun, berbalas ini dan lain sebagainya. Tapi jangan ngikuti pantun saya yang asal-asalan, ndak cocok notnya nanti ya. Baik, begitulah kurang lebih.